banyak yang tidak hadir karena masih Iya. dalam tanah ini ya. Jadi hari ini diniatkan kita ulang lagi, kemudian ditambah dengan lanjutannya. Baik, ya kita akan sedikit mengulang kata ganti. Belum selesai ya. Belum. Ya, kata mengulang posisi kata ganti dalam kalimat. Kata ganti Bapak Ibu sudah paham kan apa itu kata ganti ya? Kata ganti orang maksudnya ya, menggantikan orang pertama, orang kedua, orang ketiga ya, karena tergabung atau terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok orang pertama, orang yang berbicara. Kelompok orang kedua, orang yang diajak bicara, ya, orang yang diajak ngomong. Kemudian kelompok ketiga, orang yang tidak diajak ngomong, orang ketiga gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab itu ada tunggal ganda jamak ya. Sehingga menjadi kata ganti itu ada 14. Nah, posisi kata ganti dalam kalimat yang huwa, huma, hum sampai nahnu itu posisinya domah, berarti dia bisa menjadi subjek di dalam kalimat itu ya. Yang huwa, huma, hum, anta sampai nahnu itu posisinya domah. Walaupun kalau kelihatan huwa itu kelihatannya patah kan, tapi itu penulisannya, tapi posisinya itu doma. Makanya dia disebut pelaku atau subjek. Nah, posisi fathah dan kasroh, baik gender laki-laki maupun gender perempuan, itu sama. Ya, ini ulangi. Posisi fathah dan kasroh, baik gender laki-laki maupun perempuan sama. Maksudnya, eh, hu, hi. Fathah hu, hi, kasroh juga hu, hi. Huma, hima. Fathah huma, hima, kasroh juga huma, hima. Gitu maksudnya ya. Atau ka, yang satu. Ka. Fathah ka, kasroh juga ka. Jangan dijadikan ki kalau dia kasroh. Kenapa? Kalau ki dia perempuan. Ngapa ini? Kalau ki dia perempuan gitu ya. Jadi ini sudah fix. Kalau anta bentuk subjeknya, bentuk domahnya, bentuk fathah dan kasrohnya ka. Oke ya. Ini sudah fix, tinggal diingat aja. Antuma, kuma, antum, kum. Kalau ana, iya, iya sukun atau ni. Kalau nahnu, nah. Gender perempuan juga. Kalau hia, bentuk domahnya, bentuk fathah atau kasrohnya ha. Jadi maksudnya posisi fathah dia ha, posisi kasroh dia juga ha. Maksudnya misalnya sesudah huruf jar dia tetap ha. Misalnya dengannya jadi bi ha Iya. gitu kan. Eh, ukunya kalau kalimat apa kata majemuk kan dia kasroh kan posisinya kita buha gitu ya. Jadi tetap posisi fathah dan posisi kasroh tetap ha. Untuk ganda huma atau hima, untuk jamak hunna atau hinna. Kalau untuk anti ki, fathah dan kasroh tetap ki. Kuma untuk ganda, kunna untuk jamak. Kalau ana ingat yang kenapa ana ada di dua kotak? Karena ana ini bisa laki-laki, bisa perempuan kan? Iya. Kalau yang ngomong Uni, ananya perempuan. Kalau yang ngomong Pak Andi, ananya berarti laki-laki gitu ya. Makanya dia bisa di kotak laki-laki, bisa di kotak perempuan, tergantung siapa yang ngomong.
Oke. Sekarang kita lanjut. Ingat ya, posisi domah. Apa yang bisa duduk pada posisi domah? Jadi jabatan apa? Antara lain jabatan Subjek. posisi fatah atau kasrah. Posisi fatah apa jabatannya dalam kalimat? Objek. Bisa sebagai objek. Kalau kasrah sesudah huruf jar atau Kata benda sebagai C2 KPM. kata majemuk. Dia juga kasrah posisinya, tapi tulisannya sama begini-begini aja gitu ya. Makanya kasroh, fathah kasroh sama. Oke ya. Sekarang lanjut. Kita lihat. Kalimat nominal versus kalimat verbal. Ini perlu kita mantapkan. Apa itu kalimat nominal? Itu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Ya. Kita tahu kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Itu minimal ya. Jadi yang namanya kalimat sedikit, paling dikit, setidak-tidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, apa bedanya kalimat nominal dan kalimat verbal? Kalau kalimat verbal itu ya namanya verb, bahasa Inggris ya, verb. Berarti predikatnya itu kata kerja gitu ya. Nah, kalau kalimat nominal itu predikatnya kata benda atau bisa juga frasa nanti, tapi yang jelas kata benda gitu ya. Oke? Oke ini? Predikat kata benda. Ya, ini ulang. Minimal kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat. Predikat. Nah, kalau kalimat nominal terdiri dari subjek dan predikat, predikatnya itu kata benda. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat kalau verbal otomatis verbal verb kata kerja. Nah, sekarang kita lihat. Kalimat contoh kalimat nominal. Huwa mahirun. Ini terdiri dari dua kata, subjek, predikat. Huwa subjek, mahirun Predikat. predikat. Itu ya. Ini subjek. Belum. Kok Tukar sendiri Dani. kok ikut dia? Huwa subjek, kemudian mahirun predikat. Ini minimal subjek predikat. Satu kata. Sama hiya jamilatun predikat. Oke ya. Sama ana muslimun nahnu mu'minuna anti ma'ana hiya mahiratun. Nah, sekarang coba perhatikan kalimat ini. Ini ada 6 kalimat kan? Apa yang bisa kita simpulkan dari contoh ini? Bersama kami ma'ana. Nominal. Benda. Halo? Predikatnya mengikut domah. Karena pelakunya subjeknya kan posisi domah nih. Ya, yang pertama yang bisa kita simpulkan adalah predikat benda itu harus domah. Kalau dia S S gitu ya. Kalau dia terdiri dari satu kata, ini kan mahirun, jamilatun. Karena ini kan domah kan, subjeknya domah. Nah, makanya juga domah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, harus sama gendernya. Huwa mahirun. Dia laki-laki pintar. Kalau kita ganti dia perempuan pintar akan jadi yang ini. Iya mahirotun. Nah, yang ini. Gitu ya. Harus sama gendernya. Ini dia laki-laki makanya mahirun. Tapi kalau subjeknya dia perempuan maka jadi mahirotun. Itu yang kedua. Oke ya. Yang pertama adalah predikat harus juga domah sama seperti subjek posisinya. Yang kedua, gendernya harus sama. Yang ketiga, jumlahnya juga harus sama. Contoh, ini cuma satu contoh, enggak apa-apa. Nahnu, ini kan banyak kan? Iya. Nah, maka predikatnya juga jamak gitu. Ya, nahnu ini kan jamak.
maka Kami orang-orang beriman. mu'minuna jadinya. Kami adalah orang-orang yang beriman. Jadi ada 3 ya syaratnya. Jadi kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Syaratnya 1, predikat harus domah. 2, predikat harus sama gendernya dengan subjek. Yang ketiga, jumlahnya juga harus sama. Oke? Oke. Nah, sehingga apabila Pak Sarip ngomong, saya seorang Muslim, apa kalimatnya? Ana muslimun. Ana muslimun. Sekarang kalau Neng Eliza ngomong, saya seorang Muslim, jadi apa, Neng? Ana muslimatun. Nah, jadi beda kalimatnya jadi ana muslimatun karena yang ngomong gender perempuan. Gitu ya. Ya. Itu maksudnya yang sama gender. Oke? Orang ketiga apa nih? Kalau orang ketiga ini Pak, huwa mahirun. Kalau huwa muslimun, Pak. Kalau hiya jadi Muslim. Iya, Oyong. iya muslimatun. Karena hiya gender perempuan. Perempuan. Jadi kalau huwa muslimun, dia seorang muslim. Kalau hiya, dia perempuan, jadi muslimatun gitu ya. Itu yang namanya sama gender. Oke? Oke. Kemudian sama jumlah, karena jumlahnya 1, huwa 1, hiya 1. Sekarang kalau misalnya hunna, mereka banyak perempuan tapi Iya. menjadi Mahiruna. jamak juga, jamak dari itu Jamak. apa? Ya. Muslimah. Musliman. Muslimatani. Ani itu kalau ganda Pak Sarip. Musliman. Kalau misalnya antum, jamak kan kalian Ya. banyak, itu akan jadi Muslimuna. muslimuna. Itu yang maksudnya sama Muslimuna. gender, sama jumlah. Oke? Kalau hunna sama dengan hum ya Uni ya. Apa? Kalau hunna sama dengan hum kan. Ya, cuma bedanya satu beda gender gender. perempuan, satu Perempuan, laki-laki. satu laki-laki. Ya. Kalau Hum, hum hunna. muslimuna, kalau hunna muslimatun gitu. Muslimatun. Oke? Muslimatun. Nah, satu lagi adalah predikat pada kalimat nominal itu bisa berupa jar majrur istilahnya apa? Berupa frasa. Ini ma'ana, ini kan 2 kata kan, ma'a huruf jar dan na. Makanya dia tidak mengikuti apa? Domah karena dia terdiri dari frasa. Ma'a huruf jar, na kami. Anti ma'ana, engkau perempuan bersama kami. Atau misalnya anti fil baiti, berada di dalam rumah, itu kan frasa juga kan? Nah, itu tidak harus domah karena dia sudah merupakan frasa. Jadi sesuai dengan kana huruf jar, maka dia harus kasroh. Kenapa dia kasroh? Misalnya fil baiti. Fil baiti. Nah, karena baiti mengikuti setelah huruf jar harus kasroh gitu ya. Tapi fil baiti adalah predikat dari kalimat nominal. Oke, untuk kalimat nominal. Nominal. Ini tidak banyak ya. Yang banyak itu kalau di dalam ayat itu satu-satu kata. Dan yang banyak itu Allah ya. Allahu Ghafurun kan? Ghafurur Rahimun semua. Kalau di ayat bisa kita lihat. Doma. Kenapa? Karena memang syarat kalimat nominal itu predikatnya doma. Kalau yang sifat mensifati ini, Apa? kalau sifat mensifati kan sama-sama Iya, itu kehormatan makanya tuh. juga dia ikut. Oh, ikut ya. Untuk nominal oke. Oke. Sekarang yang ini agak perlu pemantapan benar ya, karena kita terbiasa seperti bahasa Inggris juga, kalimat verbal itu terdiri dari minimal 2 kata kan, 1 subjek, 1 kata kerja kan. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab Jadi 1. subjeknya itu ada di dalam kata kerja. ada di dalam kata kerja TSB. Iya. TSB. Apa TSB, Neng?
Tersebut. Tersebut. Jadi itu yang kita agak lupa-lupa. Makanya kalau Uni kasih kalimat bahasa Indonesia disuruh diarabkan bingung. Jadi tolong Ya. diingatkan yang pertama mulai hari ini ya. Belum Bahwa terbiasa. pelaku atau subjek pada kalimat verbal, kalimat yang ada kata kerjanya, itu ada di dalam kata kerja tersebut. Contoh, Nasarta. nasorta. Siapa Nasarta, pelakunya? engkau telah menolong. Engkau. Ya. Ada di dalam sini dia. Jadi nasorta, engkau telah menolong. Nasoro, dia telah menolong. Jadi kata Nasoro. dianya itu, kata engkaunya itu tersembunyi di dalam kata kerja ini. Atau kata Nasoro. kerja ini sudah mengandung Subjek. pelaku atau subjek. Subjeknya Ya. ini. Jadi yang suruna, mereka suruna, akan menolong. mereka Kata akan merekanya mana di dalam sinilah. Yang suruna, sukuna. Nah, kita bingung kalau dalam bahasa Indonesia kan mereka akan menolong. Ada 3 kata itu kan. Mereka Ini akan satu menolong. Atau kata. bahasa Inggris juga. He will help atau he helps. Ada he-nya help. atau they ya sini ya. They They help. will help. Ada they-nya sama seperti bahasa Indonesia. Kami akan menolong. Nah, makanya Mereka. kemarin Uni lihat pada saat Uni suruh dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab pada agak balenong. Karena berpikirnya cara Indonesia, cara Inggris. Subjeknya kita tambah lagi itu kan, benar nggak Bapak Ibu? Iya. Nambah lagi jangan. Subjeknya itu sudah ada di situ, jadi tidak usah lagi nambah, gitu ya. Ya. Yang Nasortum, suruhnya. kaliannya udah ada di situ. Nasortum, kalian telah menolong. menolong. Jadi tumnya itu Nasortum. sudah tersimpan di dalam kata kerjanya. Termasuk kalimat Nasortum, perintah. suruna. Unsur. Engkau tolonglah. Mana engkaunya di dalam sini tersembunyi. Sudah mengandung kata engkau. Tansurina. Engkau perempuan akan menolong. Di mana engkau punya itu? Di dalam sini. Oke ya. Kalau kalian telah menolong mereka, baru tambah ya Uni ya. Oke yang ini ya. Yang ini udah. Jadi tolong diingatkan, pelaku atau subjek pada kalimat verbal ada pada kata kerja tersebut. Oke ya? Ya. Ini pentingnya nanti pada saat disuruh mengubah kalimat. Jadi jangan nambah lagi. Misalnya dia telah menolong mereka, dianya ditambah lagi, huwa. Padahal huwanya sudah ada di dalam nasoro ini, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Unsur. Lanjut. Nah, kalau dengan objek baru dia nambah. Jadi kalimat verbal ditambah objek. Nah, baru nambah berarti objeknya. Tapi kalau pelakunya sudah ada dalam situ. Tadi kan berubah Uni. tadi kan Nasoro dia telah menolong. Dianya mana di dalam sini? Nah, sekarang kita tambah objek. Nah, kami. Nasorona. Dia telah menolong kami. Kata kaminya ini tambahan karena dia sebagai objek. Itu ya, bukan pelaku. Oke? Oke. Jadi yang surunakum. Kumnya ini adalah objek tambahan. Mereka akan menolong kalian. Merekanya mana? Ada di dalam yang suruna. Jadi ini kalimat verbal plus objek. Nasor tahum. Humnya tambahan sebagai objek. Penanya hilang. Humnya tambahan sebagai objek. Unsur hanya tambahan sebagai objek. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, Tolong diingat yang tadi ya. Pelaku pada kalimat verbal, ini siapa yang ikut nyoret? Ada pada kata kerja tersebut. Yang ditambah itu adalah objeknya. Sebab kata kerja ada yang perlu objek kan? Objeknya ini yang kita tambahkan di belakangnya. Kalau pelakunya sudah tersimpan di dalam kata kerja
TSB. Oh, telah menolong. Oke ya. Nah, Oke. sekarang kata ganti setelah huruf jar. Nah, tadi ini sudah menerangkan di kotak itu bahwa kata ganti bentuk fathah dan kasrohnya sama. Coba lihat. Ya. Kum. Yansurunakum. Tulisannya kum kan? Ya. Berada sesudah huruf jar, dia tulisannya juga kum kan ini. Alaikum. Ya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi Kata ganti. tidak berubah. tidak membedakan apakah dia posisi fathah, kalau objek kan posisinya fathah kan, ataukah posisi kasroh, itu dia sama. Contoh, unsur ha, ini kan objek kan? Kalau objek itu kan fathah kan? Nah, bandingkan dengan fi, ha. Ha di sini apa? Sama nggak dengan ha di atas? Fiha. Beda, yang ini dia kasroh. Kenapa kasroh? Karena berada sesudah huruf Jar. jar. Ini juga nasor tahum. Hum di sini fathah, tapi yang hum yang di sini posisinya kasroh karena berada sesudah huruf jar. Nah, sekarang hum dengan him sama nggak? Hum dengan him sama nggak posisinya di sini? Sama. Sama-sama berada sesudah huruf jar. Nah, sekarang kenapa yang satu hum, yang satu him? Yang him karena sebelumnya berharkat kasrah. Nah, gitu ya. Sebelumnya pernah kita bahas. Ya. Apabila huruf sebelumnya itu kasroh, maka pakai yang him. Tapi kalau dia sukun atau fathah atau domah, pakai yang hum gitu ya. Ya. Oke. Oke. Fiha. Kita lanjut. Ini mengulang-ulang kaji. Lanjut. Nah, begitu juga kata majemuk, kata ganti yang berada sesudah kata majemuk, berarti dia posisinya apa? Apa syarat kalimat kata majemuk, Pak Oyong? Kasroh ya. Ya, Kata benda kasrah. pertama tidak ada di bulan dan tanwin. Kata benda kedua, kata ganti Kasroh. Jadi posisinya kasroh ini kan? Kasrah ya. Ya, jadi kata ganti ini pada KBM posisi ya. Kalau bentuknya mah tetap K, tapi posisinya kasroh. Jadi tidak menyalahi aturan. KBM itu kata benda pertama tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Kata kedua kasroh. Nah, kenapa dia K? Karena dia kata ganti, bentuk fathah dan kasrohnya podo wae gitu ya. Sama, jadi tetap K dia. Baitihim. Sama, himnya ini sebagai kasroh posisinya karena dia kata majemuk sama ya. Begitu juga robbuhum, kemudian rosuluna. Jadi na pada kalimat pada kata ini, kemudian hum pada robbahum, kemudian him pada baitihim, itu sama-sama posisinya kasroh. Kenapa kasroh? Karena KBM. Pada KBM dia yang posisi kedua KBM itu kan harus kasroh, gitu ya. Ya. Baik. Sampai sini oke? Oke. Ya, Ini bagi yang udah tahu tolong agak ditahan-tahan ya. Ini untuk yang kemarin nggak ikut. Baik, sekarang kita lihat contoh, kita ambil di surat Al-Baqarah ayat 63. Wa iz akhazna, di sini ada na. Susi, apa posisi na di sini? objek. Susi, Ya, apa posisi na di sini? sebagai objek. Kenapa? Karena ada setelah kata kerja. Oke. Susi ingat yang ini ya. Susi ingat yang ini. Berada sesudah kata kerja. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan kata kerjanya Susi. Sebagai subjek. Huruf ketiganya sukun. Pun. Maksudnya apa
Apa itu? Ingat Subjek. peraturan. Subjek dia. Berarti Iya, ini, iya, iya. Subjek. berarti ini adalah Objek. subjek. Karena kita tahu kalau untuk pelaku, subjek ini maksudnya pelaku ya. Tidak tahu Bapak Ibu ya istilahnya ya. Ya. Ini karena terbiasa nyebut subjek. Tapi paham kan Bapak Ibu ya, subjek pelaku maksudnya ya. Iya, iya. Nah, ini adalah peraturan untuk KKL KL ya. untuk pelaku. Nahnu itu huruf terakhirnya disukunkan tambah na. Nah, gitu kan? Nah, jadi ini adalah subjek. Oke. Berarti bukan objek ya. Kalau subjek berarti doma. Oke. Nah, sekarang Misa Kokum Rinawin sebagai apa di sini? Objek. Objek. Kenapa objek? Ini ada kata kerja. Verbal ya, kita benda itu bisa kok. Ada benda di depannya. Kata Bu Nur, benda di tolong Bu depan. Nur, yang unitanya Rinawin. Misa Kokum Rina. Bisa kokum, kumnya objek dulu. Ini KBM kan? Ya. Ya, Nah, coba uraikan. Kenapa ini KBM? tidak ada kata pertamanya, Tidak ada alif lam, tidak ada tan. dan Win. win. Kata keduanya berupa kata ganti. Kata kedua, Nah, apa posisi kata ganti di sini? posisinya kasroh. Kasroh. Nah, karena kata kedua kan. Jadi ini kum di sini posisinya kasroh. Karena KBM ya harus KBM. syaratnya kasroh. Oke ya. Baik. Iya. Sekarang Bu Mimi. Nah, di sini Bu Mimi masih ada Bu Mimi Nasution. Siapa ini? Ya, nah di sini. Sebagai apa? Saya Bu nih. Ya, Bu Mimi Nasution. Ada berapa? Oh iya. Ada satu. Itu dia subjek nih. Kenapa subjek? Kan dia itu setelah ropa. Huruf ketiganya sukun. Ya, gitu ya. Sama dengan ini tadi ya. Karena kita harus hati-hati memang. Oh, huruf ketiga sukun berarti subjek. Kalau huruf ketiganya fathah, nah baru objek ya, Susi. Baik, jadi ini subjek berarti dia doma posisi. Sekarang kum di sini. Kum pada kalimat itu Dini, coba Dini, kum yang ini sebagai apa? Objek. Objek dari mana? Kum KBM itu nih. Ini apa ini pokok kum? KBM. KBM nih. Ya. Fungsinya Oke, kasroh. berarti posisi. Posisinya kumnya kasroh seharusnya. Kasroh, beda kan? Oke, ini kasroh karena sebagai kata kedua dari KBM. Baik. Sekarang kalau yang ini Trisni, kum yang ini sebagai apa? Sebentar, nanya dulu. Nanya dulu, Trisni, sebagai apa di sini? Mic-nya buka dulu dong. Sebagai subjek. Ya, subjek ya, karena huruf ketiganya Sukun. sukun. Nah, sekarang kalau kumnya, Kumnya saya mau sebagai tampil. Ini kita agak banyak kan pertanyaannya. objek. Nih, Kenapa objek? karena merupakan kata kedua. Objek kata kedua berada sesudah kata tadi kan ada contoh. Iya, jadi ini objek. Nih, penau ini kemana sih? Ini objek berada sesudah kata kerja. Ataina. Kum, berarti objek. Nah, posisi kumnya ini apa? Posisi kata gantinya, doma, fathah, kasroh. Kasroh. Hah? Kasroh F. Kalau objek? Fathah. Fathah. Jadi kum yang di sini fathah. Kalau kum pada kalimat di atas, kumnya kasroh, KBM. Kalau ini dia fathah karena sebagai objek. Objek dari kata kerja ataina.
Objeknya ini, gitu ya. Nih, maaf nih. Ah, Kalau seumpamanya Ataina itu kan bentuknya kan KKL nih. Di siapa tuh situnya yang kan ngomong? Bedreni. ini Kenapa, Bet? Ataina itu kan bentuknya kan KKL. Ya, Nah, terus? di sini kan kum sebagai kata ganti berarti kan karena ini tidak ada bukan KBM, kumnya berarti fathah gitu ya ini ya, Iya, bukan karena kenapa? Karena dia sebagai objek. Iya. ya. Objek ya, jadi fathah, posisi fathah itu untuk objek gitu ya. Ya. Dari mana kita tahu dia objek? Berada sudah kata kerja. Kan tadi udah contohnya kan tadi. Nah, yang ini. Nah, objek. Posisi objek. Sesudah kata kerja. Nah-nya objek, humnya objek gitu ya. Nah, sama dengan ini. Ataina, kata kerja, KKL, pelakunya nahnu, subjeknya nahnu, kumnya berarti objek gitu ya. Oke, Bet, dan yang lain? Nah, kemudian ada kum lagi di sini. Sebagai apa? Subjek. Objek. Objek. Yang ikut kemarin bisa jawab itu. Ya, subjek. Objek ini. Sebagai sebagai subjek. Objek. Ya, nanti ini akan kita bahas bentar lagi ya, karena setelah la'alla. Oke. Bermakna. Ini predikatnya ini. Oke ya. Sampai di sini kira-kira oke Bapak Ibu, mudah-mudahan lebih mantap ya pemahamannya tentang kata ganti dan posisinya di dalam kalimat. Oke ya. Baik, sekarang kita lanjut. Berbagai contoh kalimat nominal. Contoh-contohnya dulu ya, karena kita akan lanjutkan ke nih. Antum muflihuna. Kenapa Uni pakai muflihuna? Pak Sarip? Pak Sarip? Ke masjid. Oh, udah pergi ke masjid jam berapa sih ini? Belum nih. 12. Ada tuh. Oke, kenapa pakai muflihuna? Kenapa jamak? Karena Antum nih. karena subjeknya juga Jamak. antum itu banyak enggak? Iya banyak. Nah, kalian kan Pak Sarip, Kalian, maka ya. predikatnya juga harus jamak. Seandainya Pak Sarip, uni ganti antumnya dengan anta, maka jadi apa Pak Sarip? Anti muflihu. Muflihu. Anta itu kan satu kan, jadi Iya. Muflihu. muflihun, Ada alif. muflihun gitu aja. Gitu ya Bapak Ibu. Ya. Sekarang kalau uni ganti anti. Uni ganti anti. Nah, nirama. Jadi apa nirama? Anti muflihi. Muflihi. Muflihina. Muflihi. Nirama Anggraini, kalau pelakunya uni ganti anti jadi apa? Muflihina. Antinya satu nirama. Anti, oh ya satu muflihi. Anti itu cowok cewek, gender harus sama. Ingat yang tadi, gender, jumlah sama, gender sama. Jadi muflihatun itu tadi ada kan tadi. Iya, jangan lupa. Bapak Ibu ya, gender harus sama, jumlah harus sama gitu ya. Oke. Nomor 2. Hiya nahifatun. Hiya gender perempuan, makanya nahifatun. Sekarang kalau hiyanya diganti antunna. Hiyanya diganti antunna. Jadi apa? Hiyanya diganti antunna. Itu kan banyak. Ermiati? Antuna kan banyak Uni ya. Benar. Maka jadi Nahifuna.
banyak. Jadi Kuna. Tunna, hianya diganti antunna, maka ininya nahi ininya jadi apa? Nah, ikuna. Ayo. Ini pelajaran kita menyangkut pelajaran yang lama-lama. Tun kalau tunggal. Kalau jamaknya jadi apa? Yang pakai tun? Tuna. Lupa ya. Nahifatun. nahi Nahi. Fatuna. Apa ingat apa? Nahifatu. gitu. Ayo, ora ono. Kalau panjang tun ya. itu belakangnya jamak jadi apa? Ingat Nah, ayatun. Kalau jamaknya jadi apa? Ayatuna. Atin. Atina. Atin. Tun, Oh tun iya yang dia atun dia bukan atau itu sah. ya. Atu. Ini akan jadi Nahifatun. panjang tambah terbuka. Ini kelihatan pelajaran lama lupa semua. Masya Allah. Ya. Nahifatun. Atun. Atin itu kalau posisi objek. Objek. Kalau yang tuntun jamaknya di patah panjang tambah tun terbuka, tanya terbuka. Atun jadi antunna perempuan ya, antunna atau hunna nahifatun. Nah, gitu ya. Masya Allah. Nomor 3. Nomor 3, Ermiati. Mujahiduna. Kalau humnya diganti huwa. Mujahidu. Sama saya jadinya. Mujahidu. Kalau hum diganti huwa jadi apa? Iya. Wa mujahidun. Ayo. Mujahidun. Mujahidun. Nama Pak Andi itu. Oh iya. Jahidun. Pak Andi kalau diganti huma Pak Andi. Kalau diganti Huma. berarti kan dia berdua jadi uni ya. Jadi apa dia? Huma mujahidin. Dua berdua. Jahidani. Huma Mujahidani. Ani ya. Huma mujahidani. Gitu. Jamaknya baru mujahiduna. Memalukan nama sendiri nggak bisa ini. Malu saya nama sendiri nggak bisa. Oke, lanjut. Nah, ini coba lihat nomor 4. Huma muslimani, gitu kan? Nah, sekarang kalau diganti huma jadi hum. Hum muslimuna. Muslimuna. Gitu ya. Oke, kalau diganti hunna, Yelnis diganti hunna. Muslimina. Hunna Ayo sama dengan atas tadi. Hunna itu kan cewek. Oh iya. Muslimina. Hunna menjadi muslimatun. Ya. Kalau hiya kan hiya muslimatun. Tunggal kan? Kalau hunna jamak menjadi muslimah. Mahnya panjang tambah tun. Ya. Oke, nomor 5. Nahnu ashabul jannah. Ini contoh dari predikatnya berupa perasa. Jadi subjeknya nahnu, ashabul jannahnya predikatnya berupa kata majemuk boleh ya, kata benda majemuk. Jadi selain dari kata-kata yang tunggal, kalau tadi kan tunggal-tunggal semua. Oke, nomor 6. Anta jasimun. Ya. Kalau antanya diganti huwa Pak Ata?
Kalau antanya diganti huwa, Jasimuna. jasi. Wa kan tunggal. Iya, jadi Jasimun. Wa jasimun. ya tetap anta dengan huwa sama. Ya, jadi anta sama huwa sama. Oh iya. Kecuali unik ganti hia. Kalau hia menjadi apa? Perempuan. Iya jasimatun. Jasimatun. Nah, baru kalau hia baru jasimatun gitu ya. Jadi kita berlatih predikat karena harus sama. Predikat dengan subjek harus sama gender, sama jumlah gitu ya. Kemudian yang ketujuh, ini predikatnya berupa frasa. Jadi anti misalnya amamal madrasati. Di depan sekolah gitu ya. Jadi bisa juga ana duka. Jadi bisa juga berupa frasa. Jadi untuk kalimat nominal, subjeknya bisa berupa kata tunggal, satu kata, maksudnya bisa juga berarti frasa. Frasa itu bisa kata benda majemuk, bisa juga huruf frasa jar ya. Ya, Ya, itu. Yang menjadi predikat. Ini juga KBM, abduka KBM. Kemudian contoh lain, ngapa itu? Yang satu ini dia muncul sendiri. Contoh lain kalimat nominal yang subjeknya domah ya. Kalau tadi nggak kelihatan karena kata ganti ya. Misalnya Allahus samad. Jadi domah. Kemudian ini ar-rasulu karimun, domah. Kemudian yang ketiga, al-mudarisu fil fasli. Ini contoh yang predikatnya tadi ya, yang dikatakan ya, berupa frasa di sekolah gitu ya. Kemudian al-kitabu kabirun. Jadi harus domah, predikat harus domah. Kemudian al-muslimuna ihwanun, harus sama ya. Kemudian ad-darsu yasirun. Kemudian ar-rajulu qaimun. Jadi syarat predikat domah. Satu. Yang kedua, gender sama. Yang ketiga, jumlah sama. Kecuali kalau dia berupa frasa. Seperti ini. Fil fasli. Ada yang nelpon. Sebentar. Ganti. Masya Allah. Jadi gimana nih? 3,5 muslimuna itu jamak dengan Ayo, tunggal. sambil nunggu ini lanjut ya. Coba Pak Sarip. Sebentar ya. Nomor 6 Pak Bentar, Sarip. ini. Coba Pak Sarip. Yang nomor 2 Pak Sarip. Oke. Apa tadi? Jadi arrojulu qaimun. Jadi satu syarat kalimat nominal itu predikat domah sama dengan subjek atau pelaku domah ya. Kemudian yang kedua sama gender sama jumlah gitu ya. 3 itu kuncinya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ikhwanu jumlahnya nggak sama nih. Ini Al-muslimuna ikhwanu. Bukannya 4 syaratnya nih. apa satu lagi? Predikat dalam kalimat nominal harus jar majrur atau frasa tadi kan? Bukan kata kerja. Bisa juga berupa frasa, iya. Kalau yang itu dia enggak termasuk ya? Enggak domah dia seperti ini tadi mana fil fasli. Di dalam kelas kan enggak domah dia. Kenapa kasroh? Karena ada fi. Ada fi ya. Gitu kan? Ya, yang jelas bisa jadi predikat gitu. Misalnya lillahi itu bisa predikat. Milik Allah. Itu kan kasroh. Kenapa? Allahi ada li gitu. Oke ya. Kita lanjut untuk tambahannya. Mana dia? Mana kuncinya hilang? Oke. Nah, sekarang subjek dan predikat bisa berubah. Nih ya.
Apa yang menyebabkan dia berubah? Nah, ini lanjutannya ya. Kalau tadi udah oke dianggap ya. Apabila didahului oleh inna. Nah, inna itu dia mengubah susunan tadi. Inna ini dia memfathahkan subjek. Jadi yang subjek yang tadinya domah Jadi patah. menjadi fathah. Oke ya. Nah, contoh. Antum, tadi contoh kalimat. Antum muflihun. Apabila pakai inna, nah antumnya balik lihat di daftar tadi. Antum bentuk fathahnya apa? Antum bentuk fathah. Nggak bisa ini. Pertama. Susah kalau sudah nulis-nulis ini. Iya. Antum mana? Nah, antum. Mana antum? Bentuk fathahnya mana? Bentuk fathahnya? Kum kan? Nah, itu maksudnya. Jadi, antum pada kalimat nominal. Antum pada kalimat nominal. Apabila ada inna, nah inna ini yang jadi gara-gara ini yang jadi penyebabnya. Antumnya berubah jadi kum. Kenapa? Karena syaratnya inna itu memfathahkan subjek. Jadi bentuk fathah dari antum apa? Ya kum. Nah gitu ya. Kum. Oke. Mana tadi? Berarti tabel tadi rumus itu ya. Iya. Iya, Nah, makanya yang antum muflihuna ada inna menjadi innakum. Jadi antumnya jadi kum, muflihuna tetap. Jadi yang berubah itu hanya subjek. Contoh kedua. Hiya nahifatun tadi kan? Nah, lihat di tabel. Hiya bentuk fathahnya apa? Ha. Makanya jadi innaha nahifatun. Nah, gitu ya. Kemudian ad-darsu. Nah, kalau ini gampang, domah jadi fathah kan? Inna Menjadi inna ad-darsa. Kalau ini gampang, domah jadikan fathah aja karena dia memfathahkan. Kita kan udah terbiasa. Inna kemudian Allahu. Aslinya Allahu karena ada inna menjadi fathah gitu ya. Nah, inilah dia. Ad-darsu yasirun. Ada inna menjadi inna darsa fathah. Gitu ya. Yasirnya tetap yang ada pengaruh itu hanya saknya aja yang diubahnya, yang predikatnya tetap. Contoh lain. Al-muslimuna ihwanun. Nah, balik lagi pelajaran lama. Muslimuna. Kalau fathah jamak opo? Muslimina kan? Ya. Nah, menjadi innal muslimina ihwanun. Ini pelajaran lama, jangan dilupa-lupakan. Muslimuna, tunggalnya muslimun. Iya. Ini musliman. Kalau fathahnya musliman, ya kan? Muslimina. Jamaknya muslimani. Kalau fathahnya muslimaini. Jamaknya muslimuna. Kalau jamak ininya muslimina. Nah, itu ya jamak fathah. Jadi innal muslimin ihwanun. Nah, inilah tambahan hari ini. Jadi inna memfathahkan subjek. Baik dia berupa kata ganti maupun kata benda. Kalau kata benda mudah, ubah saja domah jadi fathah. Tapi kalau yang ini harus ingat, antum apa ya? Nah, hiya apa ya? Gitu. Lihat lagi tabel tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ke depannya kita menyebut inna itu memfathahkan subjek ya Uni ya. Nah, iya dari contoh awal dulu kan kita memfathahkan subjek kan. Di awal dulu Uni pernah menerangkan ini kan.
Cuma karena kita ikut Alasani, arus, ya, kan memfatahkan malu-malu mengatakan subjek kan? iya, Pakai memfatahkan kata benda setelahnya kan itu biasanya. karena Buya belum mau menerima bahwa itu Ya. kalimat nominal, bahwa subjeknya yang dipatahkan, kemudian predikatnya tetap doma. Kan belum, yang predikatnya belum diakui kan? Iya. Baru separuh. Huruf Gitu. terakhir subjek kali ya, bukan ya? Huruf terakhir ya. Iya. Tapi ada beberapa kelas yang memang sudah menyebut itu nih, Iya. memfatahkan subjek. Dan Buya diam aja. Ya. Buya diam. Karena tidak ada di buku materi, jadi Buya nurut Iya. aja. Maksudnya apa perkembangannya ya. Oke, sekarang. Nah ini. Apa saja saudaranya Inna? Ini dia saudaranya. Wow, Oh, banyak saudaranya. 5. mempatahkan ini ya. Yang tadi saudaranya ini. Nah, makanya tadi la Allah ada kan di ayat Inna ikhwanun ini ya Uni ya. yang la Allah tadi ada kan di ayat Al-Baqarah yang kita oret-oret tadi la alakum kan? Iya. Nah, inilah dia sesudah la Allah. Kan tetapi laita andaikan. Lakinna. Dia berenam semua ya Uni ya. Ya, jadi 6. 5. Oke. Oh, ya, Sudah jam berapa ini? Ina dengan Ana beda. Hampir jam 12 nih. Hampir jam 12. Oke, dikit lagi ya. Dikit lagi ya. Uni latih dikit. Kita pakai Inna aja. Coba. Yang cepat, kan ini cuma ubah. Yang cepat ya. Kita pakai Inna aja. Biar Sabtu besok. Pak Mursid udah pulang belum? Belum. Ubah kalimatnya pakai Inna. Pak Mursid masih ada? Ada. Udah pergi. Oke. Innaha mujahidun. Bed Reni, coba nomor 1, Bed. Mujahiduna. Menjadi Inna. Hum, bentuk fathahnya apa? Ayo, lihat kotak tadi. Ingat nggak kotak tadi? Apa him? Hum apa him tuh nih? Ya, kalau Inna pakai apa? Hum apa him? Nah, Fathah. Hum. Jadi innahum Innahum mujahiduna, tetap yang predikatnya tetap. Innahum mujahidun. Nah, jadi di sini di nomor 1 Uni ingin melihatkan bahwa kata hum ini bentuk domah dan fathahnya sama, gitu ya. Kalau hum mujahiduna, hum di sini posisi domah. Tapi kalau kita tambahkan innahum mujahiduna, posisi humnya udah berubah fathah. Walaupun tulisannya podo wae sami mawon. Gitu ya. Reni ngerti sami mawon? Tapi jadinya innahum mujahidina. Iya, innahum mujahiduna. Tetap tulisannya tetap hum, tapi posisinya jadi fathah gitu ya. Coba lihat catatan tadi, hum tetap hum. Oke ya. Sekarang nomor 2. Ini Apa? kalau him sih kurang paham kalau him. Kalau him itu sebelumnya itu kasroh atau ya sukun, cuma itu aja. Iya. Baik, sekarang nomor 2, coba. Nomor 2 siapa ini yang Dimuna. Siapa yang menyebut barusan? Cuma jadi hayo nih. apanya? Oke, siapa? Oke, Bu Mimi jadi apa nomor 2? Innaha. Pakai inna, Iya. Innaha musliman. Iya, innaha
muslimah. Iya, lihat lagi catatan. Huma jadi apa? Huma. Bukan tunggal. Tetap huma. Huma jadi hima. Huma jadi hima. Tetap huma itu. Tetap huma. Iya, fatahnya tetap. Jadi inna huma muslimani. Innahuma muslimani. Oke, coba Pak Ketua kelas nomor 3, Pak Andi. Ya, anta nih ya. Ya, Anta itu berarti innaka. iya. Innaka Jadi anta menjadi Innaka. ka. Coba lihat di catatan. Jadi innaka jasimun, gitu ya. Innaka jasimun. Baik, sekarang nomor 2, Susi nomor 2. Oh, ini enggak Nomor kelihatan. 2 huma. Ya. Nomor 2. Kok nomor 2? Nomor 4, sorry. Nomor 4. Ana muslimun. Nah, jadi Ana jadi apa ya? Jadi lihat catatan. Ana jadi ya sukun. innai menjadi Ini. Nah, ini gitu ya. Innai untuk meringankan bacaan menjadi ini sehingga menjadi Ini muslimun. nah, ini muslimun kalau yang ngomong Pak Atta ya. Kalau yang ngomong Susi jadi apa? Ini muslimatun. ya, ini muslimatun. Kemudian nomor 5, Yalnis coba. Inna ashabul jannati. Nanya panjang ya, nahnu, nah panjang kan, jadi inna, panjang nanya, inna ashabul jannati. Iya, Rida nomor 6, kasihan si Rida dari tadi. Innaka ma'ana. Innaki. Ya, innaki ma'ana. Lupa gender. Ermiati nomor 7. Anti. Amamal mutrosah. Oh, jadi innaki, ya. Sama yang lainnya tetap, predikatnya tetap ya. Innaki amamal madras. Oke, Zulpanemi, soalnya banyak yang off cam, bingung ini ngelihatnya. Nomor 8. Zulpanemi. Innahu mahirun. Ya, jadi huwa bentuk fathahnya adalah hu. Innahu mahirun. Nomor 9, siapa lagi ini? Bu Eli mau coba? Ada nggak orangnya? Nahnu mu'minuna inna. Oke, Lili Majid, coba nomor 9, Lili Majid. Inna mu'minuna. Ya, inna mu'minuna. Nomor 10. Siapa lagi yang tidak yang ada orangnya? Saya nih. Nah, silakan. Ini abduka. Iya, ini abduka. Iya. Oke, masih ada nggak ini soalnya? Oke, masih ada. Ninel, nomor 11. Ya. Nomor 11, nomor 1 lagi. Nomor 1 ya Uni ya. Ya. Allahus somad. Jadi jadinya Innahu somad. Ayo, domah jadi fathah. Ya, innallaha somad. Ya, nomor 2, Neng Eliza masih ada nggak? Udah pergi? Ada nih, ada. Ada, silakan nomor 2. Inna al-mudarrisa fil mana nomor 2? Karimun. Yang benar sih Papa. Inna rasula karimun. Iya, inna rasula karim. Jadi kalau yang ini gampang Ibu, Bapak Ibu ya, enggak usah lihat tabel. Ubah aja domah jadi fathah gitu kan. Kalau yang tadi harus lihat tabel. Nomor 3. Ini Rama mau coba nomor 3?
Nomor 3. Nama Innal mudarrisa fil fasl. Ya, innal mudarrisa. Su jadi sa. fil fasl. Nomor 4. Siapa lagi tuh? Tini. Silakan Tini. Innal kitaba kabirun. Ya, innal kitaba gitu ya. Ya, ganti Oke, domahnya jadi terakhir. patah. Siapa terakhir? Bad Reni coba. Satu baru satu. Yang off cam, yang on cam. Tengah konten. Ayo, malah enggak kedengeran orangnya ada tapi suaranya enggak keluar. Innal muslimun. Inna muslimun. Inna muslimuna. Ulangi. Ikhwanun. Innal muslimuna Ayo, inna posisi Muslimina. patah. Inna muslimina. Ikhwanun. Iya, bentuk patah dari muslimuna adalah muslimina. Muslimina. Jadi innal muslimina ikhwanun. Oke. Asik. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian Bapak Alhamdulillahirabbil Ibu. alamin. Seru. Ya, untuk mengingat-ingatkan Pak kembali. Lenong, Bapak Ini kan Ibu. semuanya sudah dipelajari. Lenong. Cuma ini kemas jadi satu gitu ya, supaya kita lebih mantap lagi, lebih paham Ini lagi. yang tadi yang jadi mu jadi mi itu gimana nih yang saya punya soal tadi? Jadi kalau muslimuna jadi muslimina, coba lihat pelajaran KBPA dulu. Bentuk fatahnya apa? Muslimun, fatahnya musliman kan? Ya, musliman. Nah, kalau jamaknya apa? Muslimina kan? Iya, Nah, itu pelajaran 2 tahun lalu. Ya, halaman 27. Materi. Yang ganda, tunggal. Oke, baik Bapak Ibu, cukup sekian ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini makin mantap, lengket di dalam memori kita. Amin. Atas izin Allah ya. Untuk itu mari kita tutup dengan melapaskan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.